Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan. Pernahkah kalian bercermin? Jika kalian perhatikan, jika kalian bercermin dengan cermin datar, maka kalian akan melihat bayangan yang sama persis. Refleksi merupakan salah satu jenis transformasi yang menghasilkan bayangan dari sebuah objek dengan bentuk dan jarak yang sama dengan objek. Sifat-sifat refleksi. Bangun pertama kongruen dengan bayangannya, yaitu bangun yang kedua. Jarak setiap titik pada bangun pertama ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangannya ke cermin bangun kedua. Sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku. Lalu, sifat yang terakhir adalah luas dan keliling bangun bayangannya sama dengan bangun aslinya karena dia tidak mengubah bentuk dan tidak mengubah ukuran. Baik, kita lanjutkan penjelasannya ke transformasi yang kedua, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Yang kita pelajari pertama adalah refleksi terhadap sumbu koordinat. Yang kita bahas di sini adalah sumbu X dan sumbu Y. Ya, saya pertebal di sini sumbu X-nya. Ya, sumbu X ini mendatar atau horizontal. Ya. Kemudian sumbu Y-nya dia tegak atau vertikal. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini titiknya adalah 0,0. Ya, di sini titiknya 0,0. Ya. Kita lihat yang pertama kita pelajari adalah refleksi terhadap sumbu X, ya. Jika saya punya titik A yaitu 4,2, maka bayangan titik A itu di mana kalau cerminnya di sumbu X. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya. Posisi titik A di mana? 4,2. Ini 0,0 ya. Berarti kalau 4,2 di sini 1 2 3 4,2 1 2 di sini. Posisi titik A di sini adalah 4,2 ya. Kita tulis. Selanjutnya, bayangan titik A atau A aksen di sini di mana letaknya jika cerminnya di sumbu X, ya. Jadi jarak antara cermin dengan suatu benda itu sama dengan jarak antara cermin dengan bayangannya. Nah, bayangannya berarti di mana? Kalau ini cerminnya di sini titik bendanya, berarti bayangannya di sini, jaraknya sama. Nah, jadi A aksennya di sini koordinatnya berapa ini? Jadi 4, min 2. 4, min 2. Oke. Jadi A aksennya adalah 4, min 2. Selanjutnya, Ibu punya titik B, ya. Di sini min 5, min 4. Bayangannya di mana? Ya, jika dicerminkan oleh sumbu X, ya. Kita lihat posisi titik B terlebih dahulu. Jadi di sini 1 2 3 4 5 ya, negatif 5 per negatif 4. 1 2 3 4. Posisinya di sini. Ya, di sini titik B negatif 5, min 4. Oke. Nah, kalau titik ini dicerminkan oleh sumbu X, maka bayangannya di mana? Nah, ini jaraknya sama dengan cerminnya. Berarti di sini. Ya, ini titik B aksen. B aksennya di sini adalah berapa ini? Min 5,4. Min 5,4. Jadi kita tuliskan min 5,4. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya, refleksi terhadap sumbu Y, artinya cerminnya di sumbu Y ya. Nah, kalau ada titik A 4,2, maka bayangannya di mana kalau dicerminkan sumbu Y? Nah, berarti di sini kita lihat ya titik yang tadi A 4,2. Nah, cerminnya berganti di sini Y. Nah, jarak antara cermin dengan benda itu sama. Berarti bayangannya di mana? Di sini ya. Ini bayangannya. Jadi A aksennya ini sama dengan berapa ini? 1 2 3 4. Berarti min 4,2. Min 4,2. Jadi di sini A aksennya min 4,2. Dimengerti ya? Selanjutnya, kalau titik B min 5, min 4 ya,
dicerminkan oleh sumbu Y, maka bayangannya di mana? Nah, otomatis bayangannya di sini karena cerminnya ada di sini. Nah, berarti posisinya di mana ini letaknya? Jarak antara ini, cermin ke titik ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah bayangan titik B, yaitu B aksen, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ini koordinatnya berapa ini? Berarti 5, min 4. 5, min 4. Jadi B aksennya adalah 5, min 4. Oke. Nah, sekarang bisa disimpulkan bahwa jika ada titik P, A, B dicerminkan oleh sumbu X, maka bayangan P aksennya bagaimana? Bayangan P aksennya adalah A, min B. Ya. Lalu, jika ada titik P, A, B dicerminkan oleh sumbu Y, maka bayangan P aksennya bagaimana? Ya, jadi min A, B. Nah, bisa disimpulkan seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke pencerminan yang kedua, yaitu refleksi terhadap garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, di sini perhatikan, saya punya garis X sama dengan 4. Ya, di sini letaknya dia garisnya vertikal ya, dan dia sejajar dengan sumbu Y. Lalu saya punya garis Y sama dengan min 1, ya, dia horizontal atau mendatar, dia sejajar dengan sumbu X, ya, yang nantinya X sama dengan 4 ini dan Y sama dengan min 1 ini nanti akan sebagai cermin, ya. Bayangannya bagaimana? Nah, sekarang melihat contoh yang pertama. Jika saya punya titik A 1,2 dicerminkan oleh X sama dengan 4, maka bayangan A di mana? Titik A di mana bayangannya? Nah, kita cari dulu ya koordinatnya 1,2. Kita tentukan dulu 1,2 di sini. Ini A. Ya, ini cerminnya ya, cerminnya. Jadi bayangannya bagaimana? Jadi jarak antar cermin ke titik A di sini ada 3 langkah. Jadi kita perpanjang ya 3 langkah. Oke. Sini ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini adalah A aksen. Koordinatnya bagaimana? Koordinatnya adalah 7,2. 7,2. Ya. Jadi A aksennya adalah 7,2 jika dicerminkan oleh X sama dengan 4. Kemudian kalau saya punya titik A 1,2 dan dicerminkan oleh Y sama dengan min 1. Nah, ini sebagai cerminnya. Nah, maka bayangannya di mana? Nah, sekarang kita lihat cerminnya di sini. Jarak antar cermin ke titiknya. Ini berapa ini jaraknya? 1, 2, 3. Berarti sama. Ini dari cermin ke bayangan juga sama 3. 1, 2, 3 di sini, ya. Nah, ini adalah A aksennya. Jika dicerminkan oleh Y sama dengan min 1. Jadi koordinatnya berapa ini? Koordinatnya adalah 1, min 4, ya. 1, min 4. Jadi A aksennya adalah 1, min 4. Oke, selanjutnya. Jika ada titik P, yaitu A, B dicerminkan oleh X sama dengan H, maka koordinat P-nya adalah P aksennya, jadi 2H min A, B. Lalu jika di sini titik P A, B dicerminkan oleh Y sama dengan H, maka P aksennya adalah A, 2H min B. Oke, kita lanjutkan ke pokok pembahasan berikutnya. Ya, kita lanjutkan pembahasan ke refleksi yang ketiga, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X, ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar koordinat kartesius. Di sini ada sumbu X, lalu sumbu Y,
dan ada sebuah garis yang melalui titik 0,0, di mana garis ini itu adalah Y sama dengan X ya. Ini nanti akan disebut dengan cermin. Nah, jika ada titik A di sini koordinatnya adalah 1,3 dicerminkan oleh Y sama dengan X, maka bayangannya ada di sini, yaitu A aksen, yaitu 3,1 ya. Jadi jarak antar cermin Y sama dengan X ke suatu objek atau benda itu sama dengan jarak antar cermin ke bayangannya ya. Selanjutnya perhatikan gambar yang kedua. Nah, di sini ada titik B yaitu 3,-1 ya. Kemudian dicerminkan oleh sebuah garis yaitu Y sama dengan min X. Nah, garis ini melalui titik 0,0. Nah, maka bayangannya adalah B aksennya 1,-3 ya. Sehingga di sini bisa disimpulkan jika ada titik P yaitu A, B dicerminkan oleh Y sama dengan X, maka P aksennya adalah B, A. Kemudian jika ada titik P yaitu A, B dicerminkan oleh Y sama dengan min X, maka bayangan P aksennya adalah min B, min A ya. Sekarang kita menuju ke contoh soal. Perhatikan contoh soal yang pertama. Garis Y sama dengan 2x min 5 merupakan bayangan dari garis Y sama dengan Fx pada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan persamaan garis Y sama dengan Fx ya. Langkah pertama, kita ambil sembarang titik ya. Ambil sembarang titik ya di persamaan Y sama dengan 2x min 5, yaitu misalkan R ya. R titiknya adalah X, Y ya. Kita ambil sembarang titik yaitu X, Y, di mana R ini ya, X, Y ini direfleksikan oleh Y sama dengan min X ya, min X, sehingga bayangannya atau R aksennya menjadi, nah seperti tadi ya, kalau ada refleksi titik A, B oleh Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min B, min A. Jadi kalau X Y adalah min Y, min X. Ini bayangannya. Artinya X aksennya itu sama dengan Y ya. Lalu Y aksennya itu sama dengan, maaf, X aksennya sama dengan min Y ya di sini ya, min Y. Lalu Y aksennya sama dengan min X ya. Sehingga bisa dituliskan Y itu sama dengan min X aksen, lalu X itu sama dengan min Y aksen. Nah, lalu dari sini kita substitusikan ya nilai X dan Y ini ke dalam persamaan yang kita punya tadi. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2x min 5 ya. Jadi Y-nya kita ganti min X aksen. Jadi min X aksen sama dengan 2 kali min Y aksen ya. X-nya diganti min Y aksen. Min Y aksen min 5. Oke, selanjutnya min X aksen sama dengan 2 kali min Y aksen, berarti min 2 Y aksen min 5 ya. Karena kita mau membuat bentuk Y sama dengan, kita pindahkan Y-nya ke sebelah kiri. Jadi 2Y aksen sama dengan, ini pindah ke kanan, min berubah jadi plus. Jadi X aksen min 5 ya. Sehingga Y sama dengan X aksen min 5 per 2 ya. Bisa dituliskan menjadi Y sama dengan, ini ya, 1/2 X aksen, 1/2 X aksen dikurangi, maaf, X aksen ya, dikurangi 5/2. Sehingga persamaan garis Y sama dengan Fx adalah, jadi di sini aksennya dihilangkan ya, jadi Y sama dengan setengah X min 5/2. Ini adalah persamaan garisnya. Oke,
Oke, untuk penjelasan refleksi, transformasi ya refleksi cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti. Sekian dari Bu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.